Oke, kali ini aku mau sharing tentang tips memilih printer untuk segmen perkantoran. Nah, secara umum, memilih printer untuk personal maupun perkantoran sebenarnya nggak beda jauh. Hanya saja untuk segmen perkantoran khususnya, untuk small medium business dan juga enterprise, hal ini membutuhkan kejelian yang lebih agar budget kantor tidak terbuang sia-sia, tetap hemat, dan juga tetap produktif. Semakin banyak kantor yang sekarang menerapkan program paperless dan juga untuk mendukung Go Green, apalagi di masa pandemi sekarang. Namun, tidak semua kantor siap dengan program paperless ini, karena biasanya yang sulit dihilangkan ada di beberapa divisi tentang kebiasaan mencetaknya. Misalnya, kebutuhan di divisi legal, kebutuhan di divisi administrasi, kebutuhan di divisi finance, atau di kebutuhan di divisi human resource maupun divisi lain yang terbiasa mendokumentasikan semua kegiatannya dalam berkas file yang bisa ditumpuk di sudut meja maupun di sudut kantor. Nah, karena biasanya hal ini merupakan bagian dari standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut ini adalah hal-hal yang mungkin bisa dipertimbangkan ketika akan membeli printer untuk segmen small medium business maupun enterprise berdasarkan pengalamanku dulu bekerja di bidang printer dan bagiannya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan cetak di tim kerja Anda. Langkah pertama untuk memilih printer yang tepat untuk di kantoran adalah mengidentifikasi dengan cermat kebutuhan cetak masing-masing tim kerja di kantor Anda. Misalnya Anda bukan bagian purchasing atau bagian IT-nya, atau mungkin Anda adalah manajer dari departemen tersebut, maupun hal-hal lain yang ketika akan membeli printer untuk perkantoran. Jadi, diidentifikasi terlebih dahulu. Jangan samaratakan semua printer di divisi kantor Anda, karena kemungkinan besar akan ada perbedaan kebutuhan cetak. Kebutuhan cetak, pola ngeprint karyawan maupun load kerja di setiap divisi itu pasti akan berbeda-beda. Didiskusikan dengan divisi lain, terutama bagian IT dan juga bagian maintenance serta bagian pengadaan printer atau pembelian printer. Misalnya, printer di divisi HRD akan beda dengan yang dibutuhkan di divisi marketing maupun di divisi research and development di perusahaan atau kantor Anda. Agar kerja menjadi lebih cepat dan maksimal, namun pengeluaran untuk biaya cetak bisa lebih hemat, perlu kecermatan dalam mengidentifikasi kebutuhan cetak di tiap divisi. Jadi, perhatikan kebutuhan cetak dan catat masing-masing kebutuhannya seperti apa dari kebutuhan cetak bulanannya atau historinya sebelumnya. Dari pembelian kertasnya bisa kita lihat. Kemudian yang paling mudah adalah di ink counter maupun print counter atau jumlah yang sudah cetak di printer yang sebelumnya yang bisa dicek. Jika masih bingung, silakan hubungi bagian IT di kantor Anda. Yang kedua, pastikan budget dan dana yang disiapkan. Jadi, pastikan berapa budget dan dana yang akan diajukan ke bagian keuangan kantor atau ke bagian pengadaan maupun pembelian barang, sehingga dapat memilih produk printer yang sesuai dengan kebutuhan cetak maupun budget di kantor. Jangan karena yang penting pakai uang kantor, jadi Anda mengajukan printer yang paling mahal tanpa melihat efektivitas penggunaan maupun kondisi keuangan kantor. Perkirakan juga budget untuk perawatan dan pengeluaran untuk pembelian cartridge ataupun tinta yang pasti akan diperlukan ke depannya, sehingga hasil yang dicapai bisa semaksimal mungkin. Mintalah penawaran resmi dari beberapa toko printer yang terpercaya dan juga secara online sebagai pembanding untuk spesifikasi dan juga harganya. Jangan lupa untuk meminta special price jika printer yang dibutuhkan kantor sangat banyak. Misalnya butuh lebih dari 10 atau 20 unit, pasti akan diberi special price dari toko printer tersebut. Nah, jangan lupa untuk juga meminta brosur maupun hal-hal lain ataupun kelebihan lain yang akan ditawarkan oleh toko printer tersebut. Jika kantor Anda memiliki kebijakan dengan pencatatan keuangan yang tidak suka akan ada penyusutan,
bisa dipertimbangkan untuk sewa printer agar tidak perlu ada beban aset dalam pencatatan keuangan nanti yang akan menyusut. Meski sebenarnya banyak biaya tersembunyi jika kita tidak cepat memilih vendor sewa printer. Jadi kalau mau sewa printer bukan beli printer baru, tetap harus hati-hati karena banyak biasanya vendor-vendor nakal yang tidak menerangkan sebenarnya biaya cetak ataupun biaya sewa yang tersembunyi. Yang ketiga, pertimbangkan kecepatan cetak printer tersebut. Nah, kecepatan cetak menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan jika kantor memiliki kebutuhan cetak yang tinggi. Misalnya, Anda sering ngeprint file dengan jumlah ratusan halaman yang harus dicetak dalam waktu tertentu dan juga sering dalam kebutuhan urgent dan juga yang harus cepat. Maka printer laser bisa menjadi opsi yang lebih tepat dibandingkan printer inkjet jika budgetnya juga sesuai. Printer inkjet yang sekarang beredar di masyarakat kita cukup bisa memenuhi kebutuhan cetak yang agak cepat. Hanya saja untuk printer inkjet yang memiliki kecepatan cetak yang setara dengan printer laser, harganya masih cukup tinggi dan konsumabelnya masih sangat mahal. Namun semua kembali kepada seberapa banyak kebutuhan cetak di kantor Anda. Namun di masa yang akan datang, saya yakin printer inkjet berkecepatan tinggi akan menjadi tren di Indonesia selama kegiatan ngeprint masih dibutuhkan, karena di Indonesia printer inkjet jumlahnya lebih banyak penggunanya dan lebih populer dibandingkan printer laser. Untuk mengetahui kecepatan cetak printer, bisa tanyakan kepada penjual printer, cek di website resminya, cek di spesifikasi di brosurnya, atau mencoba sendiri printer yang akan dibeli. Syukur-syukur ada sampel printer atau sampel produk yang bisa dicoba untuk mengetahui seberapa cepat proses mencetaknya di toko printer. Nah, yang keempat, cek review produknya. Cek review printer yang ingin dibeli dengan mencari tahu secara online maupun bertanya pada kenalan yang juga menggunakan printer. Meski untuk printer segmen perkantoran, memang review yang proper biasanya tidak terlalu banyak karena sangat segmented jika di Indonesia. Solusinya adalah melihat review dari luar negeri. Pasti ada yang share pengalamannya menggunakan printer secara online di blog, website teknologi, di sosial media, maupun di YouTube. Tinggal kita pilih secara cermat review dari printer tersebut, karena terkadang kita akan menemukan review printer yang sebenarnya adalah advertorial maupun konten berbayar dari prinsipal printer yang ada di negara tersebut. Yang kelima, cek garansi produk dan juga cek vendor printer yang akan Anda pilih. Sebaiknya belilah printer baru agar setidaknya ada jaminan umur penggunaan yang lebih panjang dibandingkan Anda membeli printer untuk perkantoran yang versi bekas maupun printer second. Kecuali kantor Anda memiliki tim yang biasa mengurus sendiri printer second, tapi biasanya umurnya bakal lebih pendek atau akan berhadapan dengan urusan spare part di waktu yang akan datang. Nah, rata-rata printer baru memiliki garansi dari pabrik selama 1-2 tahun. Ada juga yang sampai dengan 3 tahun meskipun ada syarat dan ketentuan tertentu. Tapi ada juga tipikal perkantoran yang biasanya memiliki sistem pengadaan barang yang terbuka ataupun ada juga yang tertutup maupun penunjukan langsung suppliernya. Tergantung pada kebijakan kantor tersebut termasuk untuk urusan pembelian printer kantor. Jadi, pastikan Anda membeli printer ataupun memilih vendor yang ditunjuk untuk mensuplai printer ke kantor Anda adalah mereka yang berpengalaman di bidang printer dan perawatannya. Jika di kantor Anda tidak ada divisi yang terbiasa melakukan maintenance printer secara internal, tidak ada salahnya untuk memilih supplier printer yang memberikan paket jasa perawatan printernya juga. Misalnya, bisa cek apakah mereka memiliki teknisi printer yang memiliki sertifikat pelatihan dari pabrik printer, atau si supplier memiliki sertifikat sebagai dealer resmi maupun service printer dari vendor printer merek tertentu. Nah, jika ingin lebih hemat lagi, mintalah mereka untuk memberikan
maintenance printer, mensuplai printer consumable-nya, dan membantu mengisi tintanya jika perlu secara gratis dengan menawarkan kontrak bersama jangka panjang bersama mereka. Jadi tim kerja di kantor Anda tidak perlu lagi mengurusi urusan refill printer, beli printernya maupun maintenance printernya. Cari beberapa vendor untuk perbandingan, karena sekarang banyak vendor printer yang menawarkan paket solusi menjual printernya, perawatannya, dan supply consumable printernya. Di era sekarang pasti banyak kok yang mau memberikan jasa tersebut secara gratis, karena mereka sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan printer, dari penjualan tinta dan tonernya, dan juga kadang dari penjualan spare part-nya kepada kantor Anda. Apalagi sudah ada perjanjian kontrak kerjasama jangka panjang. Yang penting pastikan mereka selalu on time, profesional, dan juga harganya cukup bersaing dan memberikan fasilitas lain yang masih masuk akal untuk mendukung kinerja printer di kantor Anda. Yang keenam adalah resolusi cetak. Bagian segmen market printer perkantoran medium bisnis ke atas ataupun sampai enterprise ini biasanya membutuhkan resolusi cetak yang baik, meskipun tidak di semua divisi. Ada yang penting jika hasil cetak printernya sudah cukup jelas, bersih, warna hitamnya jelas, kemudian fontnya juga tidak terlalu tipis. Jadi mereka sudah cukup seperti itu. Sedangkan ada juga yang mereka membutuhkan printer sampai A3 dengan warna hasil cetak yang harus sangat jelas. Apalagi biasanya di divisi desain ataupun marketing jika ada di kantor Anda. Biasanya mereka digunakan untuk mencetak approval mock-up kemasan baru, poster iklan baru, atau desain produk baru yang jika mengikuti standar ISO manajemen harus ada pencatatan pengajuan dan approval yang didokumentasikan. Jika tidak terlalu sering, biasanya mereka menyerahkan hal tersebut ke print shop. Namun jika hal ini sering dibutuhkan, jika hal ke print shop terus, pasti akan jauh lebih mahal. Ya, maka sebaiknya memang memiliki printer untuk kebutuhan seperti ini di kantor jika memang ada budgetnya. Resolusi printer saat ini yang beredar di Indonesia, baik itu inkjet maupun laser, sudah cukup sih sebenarnya. Tinggal bagaimana kita merawatnya dan memastikan kualitas consumable printernya. Yang ketujuh, cek ketersediaan consumable printernya. Consumable printer yang aku maksud di sini adalah tinta printer maupun toner printer. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bisnis printer adalah tentang consumable printernya. Profit dari penjualan unit printer secara umum tidak lebih besar dari penjualan consumable. Karena menjual printer itu untuk satu unit itu hanya sekali, tapi untuk menjual tinta printer maupun toner printer itu secara kontinu untuk printer tersebut sampai printer tersebut tidak bisa digunakan lagi, dan profitnya bisa lebih banyak dari penjualan printer. Pastikan consumable yang digunakan untuk printer di kantor yang akan Anda beli adalah yang mudah dijumpai di toko-toko printer terdekat maupun toko online, ataupun mendapatkan jaminan yang pasti bisa digunakan ataupun selalu ada ketika Anda membutuhkannya. Biasanya, jika ada pengadaan printer di instansi atau perusahaan, para vendor dan reseller printer untuk kantor tersebut akan menawarkan printer-printer terbaru. Bahkan, terkadang ada printer yang belum masuk ke Indonesia atau sebenarnya tidak masuk ke Indonesia, itu ditawarkan. Padahal consumable printernya biasanya baru akan masuk ke penjual jika ada permintaan dari pasar maupun saran dari principal printer. Tapi jika printer tersebut hanya digunakan satu grup kantor saja, maka biasanya akan terjadi keterlambatan masuk ke Indonesia dan hanya masuk dalam jumlah terbatas, sehingga harganya bisa menjadi sangat tinggi dan sulit untuk mendapatkannya. Jadi cek dulu ya ketersediaan consumable printernya kepada vendor printer yang Anda pilih. Oke, itu saja tips untuk memilih printer pada segmen perkantoran, terutama untuk small medium bisnis ke atas ya. Kemarin kita sudah bahas satu perorangan yang bisa dicek juga di channel ini. Untuk lebih detailnya tentang ulasan memilih printer untuk perkantoran ini bisa cek
links di deskripsi yang sudah saya cantumkan yang mungkin bisa bermanfaat. Itu aja videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.